Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bagaimana menyusun persamaan kuadrat yang baru apabila diketahui suatu persamaan dan diminta untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru dengan akar yang sudah dimodifikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dengan cara biasa dan bagaimana cara pengerjaan dengan cara yang cepat atau yang luar biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu di channel Emma Roslina Dewi ya. Oke, kita langsung saja. Oke. Nah, yang pertama nih, mengingatkan kembali ya, kalau cara menyusun persamaan kuadrat itu, kita bisa gunakan langsung X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kalau kalian bingung, bisa cek di deskripsi link video pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Oke, kemudian bisa juga nih, formula tadi itu dikatakan sebagai X kuadrat dikurangi jumlah akar X, karena X1 tambah X2 itu jumlah ya, ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Oke, itu yang harus kita ingat baik-baik. Nah, ini adalah konsep awal kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru ya. Jadi bagaimanapun nanti bentuk akarnya dimodifikasi sedemikian rupa, jadi belibakan, maka kita tetap akan bisa menyelesaikan dan mencari persamaan kuadrat barunya asalkan kita selalu ingat dan paham akan konsep ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan bagaimana formula cepat untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Jadi kalau pakai cara yang tadi, kita mungkin memerlukan beberapa langkah, beberapa baris, tapi dengan cara ini akan lebih mempersingkat waktu pengerjaan. Tapi tetap ya, konsepnya harus kalian ingat baik-baik tuh yang tadi. Oke, ini adalah rumus cepat menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, kita ingat dulu ya, bahwa persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimanakah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya K lebihnya dari akar-akar persamaan yang lama ini? Nah, ternyata dengan menggunakan prinsip inverse sebetulnya ini diperoleh A dikali, jadi X yang di sini kita ganti dengan inverse K lebihnya itu kan K tambah. Kalau inverse itu kan berarti kurang ya. Jadi A dikali X kurang K. Kalau tadinya yang dikuadratkan cuma X saja, sekarang jadi X kurang K kuadrat ditambah. Lihat yang B. B itu dikalikan dengan X saja awalnya. Nah, sekarang dikalikan dengan X kurang K ditambah C sama dengan 0. Jadi kita hanya perlu memasukkan berapa lebihnya tadi ke dalam formula ini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita diminta untuk menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya K kurangnya? Berarti dengan prinsip inverse yang sama, kalau K lebihnya jadi dikurang, kalau K kurangnya jadi ditambah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang gimana kalau akar-akarnya N kalinya? Berarti dikalikan ya, maka kita bisa menggunakan formula cepat AX kuadrat ditambah NBX ditambah N kuadrat C sama dengan 0. Dan kemudian jika yang ditanyakan adalah apabila akar-akar persamaan kuadratnya itu yang baru berlawanan. Maksud berlawanan itu gimana? Kalau persamaan kuadrat lama akar-akarnya X1 sama X2, maka kalau lawannya itu adalah negatif X1 dan negatif X2. Nah, formula cepatnya adalah kita bisa langsung ke sini. AX kuadrat dikurang BX ditambah C. Coba kita bandingkan yang ini dengan yang atas. Hanya mengubah koefisien X ya. Jadi B-nya tadi
itu tandanya diubah dari positif menjadi negatif. Itu saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana apabila kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan. Jangan ketukar sama berlawanan. Kalau berlawanan itu tadinya positif jadi negatifnya. Kalau berkebalikan itu, kalau misalnya P, maka dia jadi 1 per P. Itu kebalikan ya. Nah, bagaimana kalau kebalikan? Ternyata kalau kita bandingkan rumus yang ini dengan yang atas itu hanya tukeran posisi A sama C. Gampang banget kan? Nah, yuk sekarang kita langsung coba praktekkan menerapkan rumus cepat dan tentunya konsep dasar juga ya, cara yang biasa pada contoh soal berikut. Oke, kita langsung ke contoh soal pertama ya. Ketahui persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 4 sama dengan 0. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah 1 dan x2 tambah 1. Berarti ini 1 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Kita cek dengan cara biasa dulu ya. Oke, nah kita tulis dulu persamaan kuadrat lamanya ini. Kemudian yang wajib dikerjakan terlebih dahulu apabila kita mengerjakan dengan cara yang biasa adalah menentukan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya kenapa dapat negatif B per A untuk penjumlahan dan C per A untuk perkalian? Kalau kalian lupa lagi, bisa cek link deskripsi untuk bisa memutar kembali video pembelajaran yang mempelajari tentang materi ini. Ya, oke. Jadi tinggal dimasukin negatif B, B-nya kan 1 ya, ini. Jadi negatif 1 per AA-nya 1. Jadi hasilnya negatif 1. Kalau ini C per A, C-nya negatif 4 dibagi 1, jadi negatif 4. Nah, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 tambah 1 dan x2 tambah 1, kita langsung masukkan saja ke rumus di konsep tadi. Bahwa untuk menyusun persamaan kuadrat itu kan artinya x kuadrat dikurangi jumlah akar. X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Nah, di sini jumlah akarnya bukan x1 tambah x2 lagi karena akar-akarnya adalah x1 tambah 1 dan x2 tambah 1. Jadi, jumlah akarnya adalah x1 tambah 1 ditambah x2 tambah 1. Ini diganti sini. Kemudian hasil kalinya yang ini juga kita taruh di sini ya, kita kalikan. Selanjutnya, ini kan kalau dijumlahkan yang sebelah sini nih, bisa menjadi x1 tambah x2, kemudian 1 tambah 1-nya jadi 2. Sedangkan ini proses perkalian biasa. x1 kali x2, x1 x2, x1 kali 1 x1, x1 kali 1 kali x2, x2, 1 kali 1, 1. Jadi diperoleh ini, x kuadratnya ditulis lagi ya. Nah, kemudian ini lihat, ini x kuadrat saya tulis lagi. x1 tambah x2 kan tadi sudah dihitung ya, nilainya negatif 1. Kita masukkan ke sini negatif 1 tambah 2 kali x ditambah. Ini hasil kalinya berapa? Negatif 4. Kita tuliskan negatif 4 ditambah. Ini hasil jumlah. Hasil jumlahnya negatif 1. Tulis lagi negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita hitung, maka ini menjadi x kuadrat, kemudian negatif 1 tambah 2 kan 1 ya, dikali negatif jadi negatif 1x. Satunya tidak perlu saya tulis. Kemudian di sini paling gampang kita menghabiskan dulu negatif 1 dengan 1. Ini saling menghabiskan, jadi tinggal sisanya negatif 4 sama dengan 0. Oke, dicatat ya, x kuadrat kurang x kurang 4 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat barunya. Kita bandingkan dengan cara cepatnya. Oke. Soalnya masih yang sama. Nah, cara cepatnya adalah tadi kalau K lebihnya, nah ini adalah formula A kali X dikurangi K. Karena kalau tambah tadi K lebihnya justru dikurangi ya. Jadi ini X kurangi K dikuadratkan ditambah B kali X kurangi K ditambah C. K-nya siapa? Berarti ini. Nah, 1. Kita masukkan. Jadi, di sini karena A-nya 1 kan, nah, koefisien X kuadrat 1 tidak perlu ditulis. Kita langsung X dikurangi K-nya 1, kuadrat ditambah
B-nya juga kebetulan 1, tidak perlu ditulis. X kurangi K-nya 1, kurang 4. Ini kita kuadratkan seperti biasa, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian ini kita kalikan semua jadi negatif 2X. Ditambah yang belakangnya dikuadratkan, 1. Lalu ini kita tulis lagi. Lalu negatif 1 dikurangi 4, kita langsung hitung sebagai negatif 5, sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, maka diperoleh X kuadrat, negatif 2X tambah X, negatif X, 1 dikurangi 5, negatif 4, sama dengan 0. Sama nggak sama yang tadi? Sama banget, ya. Oke, jadi ini adalah alternatif cara apabila kalian mendapatkan persoalan yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Jangan puas sampai di sini, kita coba untuk soal yang kedua. Diketahui masih persamaan kuadrat yang sama ya, X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 0. X1 sama X2 adalah akar-akarnya. Sekarang kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Berarti ini 2 kurangnya ya. Oke, kita pakai cara yang biasa dulu. Seperti tadi langkahnya, kita cari hasil jumlah dan hasil kali karena ini persamaannya sama, jadi kita nggak perlu hitung lagi, sama dengan yang tadi di nomor 1 ya. Nah, kemudian kita langsung tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Oke. Nah, kita masukkan ke formula umumnya untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru seperti ini. Oke, karena akar-akarnya adalah X1 kurang 2, maka jumlah akarnya adalah X1 kurang 2 ditambah X2 kurang 2. Dan hasil kalinya berarti yang ini dikalikan dengan yang ini. Kita hitung bareng-bareng. Kita tulis lagi ya, ini kemudian kita buka kurung yang di dalamnya ya. Jadi kita dapatkan X1 ditambah X2, negatif 2 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 4X. Kemudian ini dikalikan seperti tadi, X1 kali X2, X1 kali negatif 2, negatif 2X1, ini kali ini, negatif 2 kali negatif 2, positif 4 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 tambah X2, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu yang ini ya. Nah, ini kita tulis lagi. Kemudian karena ini ada negatif 2X1 dan negatif 2X2 punya negatif 2 semuanya, kita keluarkan negatif 2-nya, tersisa X1. Kemudian kenapa ini jadi positif? Karena negatif 2 kali positif itu hasilnya negatif gitu ya. Oke, tersisa di dalam kurung X2 ditambah 4 sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ke dalam persamaan yang tadi sudah kita hitung ini. Jadi ini X kuadrat, tulis lagi X1 tambah X2 nya kita ganti negatif 1, tulis lagi yang ini kita ganti negatif 4, yang ini karena jumlah kita ganti negatif 1, dan ini plus 4 sama dengan 0. Berapakah hasilnya? X kuadrat. Kenapa ini positif 5? Karena negatif 1 kurang 4 itu negatif 5, dikali negatif hasilnya positif 5X. Dan yang ini kita paling gampang menghilangkan negatif 4 dengan positif 4, sehingga kita tinggal menghitung yang ini. Negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2, sama dengan 0. Note lagi ya, catat lagi nih, hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan cara cepatnya. Oke, soal yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau K kurangnya berarti dengan inverse menjadi plus, justru ditambah ya. Nah, ini formulanya. Oke, K-nya berarti berapa tadi? Pengurangnya kan 2 ya. Nah, berarti ini tambah 2, ini K-nya diganti 2. Kuadratkan biasa, hasilnya X kuadrat, ini kali ini 4X, ditambah ini kuadrat 4. Kemudian ini 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Kita sederhanakan, diperoleh X kuadrat, 4X ditambah X adalah 5X, 4 dikurang 2 adalah 2. Sama nggak? Sama banget. Lanjut lagi, soal yang ketiga.
Masih persamaan kuadrat lamanya sama, tapi sekarang kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kalinya, karena 3x1 dan 3x2 itu akar-akar untuk persamaan kuadrat yang baru. Oke, cara biasa dulu ya. Nah, sama seperti tadi, kita diminta menentukan x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Selanjutnya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 masukkan ke formula umum menyusun persamaan kuadrat baru. Tapi jumlah akarnya berarti jadi 3x1 ditambah 3x2 dan hasil kalinya jadi 3x1 kali 3x2. Sehingga yang ini sama-sama punya 3 ya kan? Kita keluarkan 3-nya sehingga di dalam kurung tersisa x1 tambah x2. Dan ini kalau kita kalikan 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi 9x1 kali x2. Tinggal kita masukkan saja, x1 tambah x2-nya kan tadi sudah dihitung negatif 1, sedangkan x1 kali x2-nya negatif 4. Maka diperolehlah x kuadrat, ini kali ini positif, ini kali ini negatif 36. Jadi x kuadrat tambah 3x dikurang 36 sama dengan 0. Oke, kasih tanda lagi, ingat-ingat lagi jawabannya ini. Kita bandingkan dengan cara cepat. Ya. Nah, cara cepatnya, kalau tadi n kalinya, maka ini rumusnya ya. Berarti n-nya itu adalah 3. Oke, tinggal kita masukkan ke sini. A-nya kan 1, B-nya juga 1, C-nya negatif 4, n-nya 3. Kita masukkan ke sini semua. Tuh, x kuadrat, n-nya ganti 3, B-nya 1, n kuadrat berarti 3 kuadrat, C-nya negatif 4. Tinggal dihitung, jadi deh x kuadrat tambah 3x dikurang 36 sama dengan sama ya. Oke, lanjut ke soal keempat. Di soal keempat, persamaan kuadrat baru ini akar-akarnya itu adalah negatif x1 sama negatif x2. Berarti lawannya. Masih ingat nggak? Ini yang paling gampang deh kayaknya. Tapi kita pakai cara biasa dulu ya. Nah, cara biasa masih menggunakan ini dulu. Ya, karena ini jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar inilah yang akan digunakan dalam formula umum menyusun persamaan kuadrat baru. Tinggal dimasukkan jumlah akarnya jadi negatif x1 dikurang x2. Hasil kalinya negatif x1 kali negatif x2. Ini kan negatif sama negatif. Bisa kita keluarkan ya, tapi di luar ada negatif. Berarti hasilnya harusnya positif. Nah, betul. Tersisa di dalam kurung adalah x1 tambah x2. Sedangkan yang ini, negatif x1 kali negatif x2 itu adalah positif x1, x2. Tinggal dimasukkan, x1 tambah x2-nya hasilnya negatif 1, dan x1 kali x2-nya hasilnya negatif 4. Maka ketika ini disederhanakan, hasilnya menjadi x kuadrat kurang x kurang 4 sama dengan 0. Oke, cek dengan cara cepatnya. Masih soal di nomor 4. Bagaimana formulasi untuk cara cepatnya? Kita ingat bahwa kalau untuk yang berlawanan itu, jika persamaan kuadratnya seperti ini, kita hanya cukup mengubah koefisien x-nya aja atau tanda di b-nya saja. Ya, jadi kalau tadinya x kuadrat ditambah x kurang 4, kita ganti ini jadi negatif. X kuadrat kurang x kurang 4 sama dengan selesai. Dan jawabannya sama dengan cara yang biasa tadi. Soal terakhir nih, ini di soal yang kelima. Oke, kita lihat ya soalnya seperti apa. Nah, di soal kelima ini masih persamaan kuadrat yang sama, namun yang diminta persamaan kuadrat baru akar-akarnya itu adalah berkebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Jadi jika tadi akar-akarnya adalah x1 sama x2, sekarang kita diminta untuk menentukan yang akar-akarnya adalah 1 per x1 dan 1 per x2. Cara biasa dulu. Oke, udah pada tahu kalau langkah pertamanya harus selalu mencari x1 tambah x2 dan x1 kali x2.
selanjutnya kita tinggal masukkan ke formula umumnya ya. Jumlah akarnya berarti 1/x1 ditambah 1/x2. Dan hasil kalinya adalah 1/x1 kali 1/x2. Ingat, ini ada operasi pecahan ya, berarti kalau operasi pecahan kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, jadi x1 kali x2. Kenapa dapat x1? Karena di sini x1 kali x2 dibagi x1 sama dengan x2 ya harusnya. Kemudian yang ini dibagi x2 x1. Jadi x2 tambah x1, tapi biar sama dengan ini saya tulis x1 tambah x2 karena kan berlaku sifat komutatif ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau perkalian tinggal dikalikan saja 1 kali 1 1, x1 kali x2, x1 x2. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. Oke. Nah, x1 tambah x2-nya negatif 1, ini dimasukkan. Kemudian hasil kalinya negatif 4 ini. Dan yang ini juga negatif 4 ya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan negatif 1 dibagi negatif 4 hasilnya positif 1/4 kali negatif. Jadi negatif 1/4. Kemudian yang ini positif kali negatif, negatif. Nah, supaya tidak ada pecahan, kita kalikan saja dengan 4. Maka diperoleh 4x² dikurangi, ini kan habis ya, dibagi 4. Hasilnya negatif 1x, kemudian negatif 1/4 dikali 4 adalah negatif 1. Nah, seperti ini. Sama ya. Oke. Nah, ya. Menurut cara cepat, formulasinya adalah apabila persamaan kuadratnya seperti ini, maka tinggal ditukar posisi C sama A. Jadi depan C dulu, lalu ke belakang A-nya pindah ya. Tapi B-nya diam-diam aja di situ. Ya, berarti tinggal kita pindahin negatif 4, C-nya ke sini. Jadi negatif 4x². Kemudian A-nya kan 1. Satunya pindah ke sini. Kok beda sama yang tadi? Jangan panik dulu. Tinggal kita kalikan saja dengan negatif 1. Sehingga hasilnya 4x², yang ini jadi negatif x, negatif 1 sama dengan 0. Oke, sama ya ternyata. Nah, itulah beberapa rumus cepat yang bisa kita gunakan sebagai alternatif cara apabila kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Itu kalau misalnya kita lagi dikejar waktu ya, misalnya kalian melakukan tes yang membutuhkan pengerjaan yang cepat, kalian bisa gunakan itu, tapi jangan dilupakan juga konsepnya. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah quotes bahwa terkadang matematika yang rumit jawabannya sederhana. Bisa jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan yang rumit dalam kehidupan ini juga, ternyata solusinya sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.